Seorang pria pulang dari berburu, lelah, lapar, dan hampir mati kelaparan. Adiknya menawarkan semangkuk makanan. "Berikan aku hak kesulunganmu," kata adiknya. Ia dalam kondisi lemah setuju. Bertahun-tahun kemudian, ia tahu ayahnya memberkati dia, tetapi adiknya dengan tipu muslihat mencuri berkat itu. Ia menjerit, ia menangis, namun sudah terlambat. Siapakah pria itu? Ia adalah Esau, anak sulung yang kehilangan segalanya, tetapi yang justru mengajarkan kita arti pengampunan sejati. Hari ini kita akan menelusuri jejak Esau. Tokoh Alkitab. Selamat datang di channel Tokoh Alkitab. Tema hari ini, Esau, kakak yang kehilangan segalanya, tetapi mengampuni. Pengantar. Esau sering digambarkan sebagai tokoh negatif dalam kisah Yakub. Seorang kakak yang dituduh sebagai bodoh, yang menjual hak kesulungannya demi semangkuk makanan. Kakak yang dibohongi adiknya sendiri. Namun, tahukah Anda, di balik label kalah semacam itu, Esau menyimpan salah satu kisah pengampunan yang paling indah dalam seluruh kisah-kisah Alkitab. Kisahnya ada di Kitab Kejadian bab 25, 27, dan 33. Bagian 1, semangkuk yang mengubah segalanya. Kejadian 25 mencatat bahwa Esau pulang dari padang dengan lapar yang luar biasa. Yakub sedang memasak lentil merah. Kejadian 25 ayat 30 mencatat kata-kata Esau, "Suapkanlah kepadaku masakan yang merah itu, sebab aku lelah." Maka ia dinamai Edom, yang artinya merah. Yakub memanfaatkan momen itu. Kejadian 25 ayat 31, di situ dikatakan, "Jual dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Esau menjawab, yang tercatat di Kejadian 25 ayat 32,
Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya hak kesulungan bagiku? Kejadian 25 ayat ke-4 menutup sebagai berikut. Demikianlah Esau menghina hak kesulungannya. Esau tidak melihat nilai jangka panjang. Ia hanya melihat perutnya yang lapar saat itu. Pelajaran pertama, keputusan yang diambil dalam kelemahan bisa berdampak seumur hidup. Bagian 2, air mata yang tidak bisa dikembalikan. Bertahun-tahun kemudian, Ishak yang sudah tua ingin memberkati Esau. Namun, Ribka, ibu Yakub, mengatur tipu muslihat. Yakub menyamar sebagai Esau, memakai baju kakaknya, kulit kambing di tangan. Ishak yang buta tertipu. Berkat jatuh kepada Yakub. Ketika Esau mengetahuinya, ia menjerit. Kejadian 27 ayat 34 mencatat sebagai berikut. Sangat keras dan pahilah keluh kesahnya. Ia menangis dan memohon, berkatilah juga aku ya Bapa. Namun Ishak menjawab, yang tertulis dalam Kejadian 27 ayat 36. Benarlah orang memberi nama Yakub kepadanya, sebab telah 2 kali ia menipu aku. Ibrani 12 ayat 17 yang ditulis di Perjanjian Baru mencatat Esau tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, meskipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Pelajaran kedua, ada keputusan yang tidak bisa ditarik kembali. Penyesalan tidak selalu berarti pemulihan. Bagian 3, pengampunan yang luar biasa. Inilah plot twist yang jarang diceritakan. 20 tahun kemudian, Yakub pulang. Ia sebenarnya takut pada Esau yang diduganya akan membunuhnya. Ia mengirim hadiah, ia berdoa, ia bersiap-siap. Ketika mereka bertemu, Kejadian 33 ayat 4 menuliskannya sebagai berikut. Lalu berlari Esau menemui dia, dipeluknyalah dia. Dipeluknyalah lehernya dan diciumnyalah dia, dan mereka pun menangis. Esau
tidak membalas dendam. Ia memeluk adik yang mencuri berkatnya. Ia menangis bukan karena marah, tetapi karena rindu. Pelajaran ketiga, pengampunan merupakan kemenangan terbesar. Esau kehilangan hak kesulungan, tetapi ia tidak kehilangan hatinya. Ia memilih mengampuni, dan dalam pengampunan itulah ia menemukan kebebasannya. Penutup reflektif. Apa yang bisa kita pelajari dari Esau? Pertama, keputusan dalam kelemahan bisa berdampak panjang. Jangan ambil keputusan yang penting saat kita dalam suasana seperti lapar, lelah, ataupun emosional. Kedua, ada hal yang tidak bisa ditarik kembali. Penyesalan saja tidak cukup. Kita perlu hidup dengan bijak hari ini. Ketiga, dan yang terpenting, pengampunan merupakan jalan menuju kebebasan. Esau tidak membalas dendam. Ia memeluk, ia memaafkan. Dalam pengampunan itulah ia lebih besar dari Yakub. Bisa jadi hari ini saya, Anda, kita merasa seperti Esau, kehilangan sesuatu yang berharga karena keputusan masa lalu. Atau mungkin juga posisinya saya, Anda, kita seperti Yakub, hidup dalam ketakutan karena pernah menyakiti orang lain. Belajarlah dari Esau. Pengampunan bukan kelemahan. Pengampunan merupakan kekuatan yang tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Tekan subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada seseorang atau lebih yang sedang membutuhkan kekuatan untuk mengampuni. Di episode berikutnya kita beralih ke kitab Keluaran, menelusuri misalnya jejak Musa, bayi yang dihanyutkan di Sungai Nil, yang lari ke padang gurun, dan yang akhirnya menghadapi Firaun demi membebaskan bangsanya. Sampai jumpa di jejak tokoh Alkitab berikutnya. Berkat Tuhan bagi Anda semua.